Pelaku korupsi dengan nilai jarahan terbesar di Indonesia. Menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi. Sudah sejak awal. Selanjutnya, saudara, tidak kalah fantastisnya ada nama Eko Adi Putranto. Pria kelahiran penetapan tersangka tindak pidana korupsi terkait minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan tema korupsi dengan anggota Atika Yuliasari Putri, Rafli Ramadhani, Niko Budianto, dan Hanan Hasbullah. Korupsi. Apa itu korupsi? Yang pertama, menjelaskan pengertian korupsi secara bahasa. Secara bahasa Latin, yaitu corruption, berarti busuk, buruk, menggoyah, memutarbalikkan, dan menyogok. Secara bahasa Inggris, yaitu corrupt to corrupt. Menurut Kartono, pengertian dari korupsi adalah memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk kepentingan umum dan negara. Menurut Transparansi Internasional, korupsi berarti perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Dilihat dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup 4 unsur. Yang pertama, melanggar hukum yang berlaku. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, merugikan negara. Yang keempat, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi selain terdapat keuangan negara. Beberapa jenis tindak pidana korupsi. Pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Keempat, ikut serta dalam penggadaan atau bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang kelima, menerima gratifikasi atau bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang keenam, korupsi juga dapat terjadi saat kita menyalahgunakan waktu. Secara umum, sebab terjadinya korupsi. Yang pertama, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah atau dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, kebutuhan pendanaan yang sangat besar saat berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Yang ketiga, lemahnya ketertiban dan penegakan hukum.
Yang keempat, lemahnya hukum profesi. Yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memberantas korupsi. Akibat terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama, bidang ekonomi. Dapat mengakibatkan larinya modal luar negeri, gangguan terhadap perusahaan. 2. Bidang politik. Dapat mengakibatkan pengambilan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya wibawa pemerintah, serta ketidakstabilan politik. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dapat mengakibatkan revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang keempat, bidang administrasi negara. Dapat mengakibatkan tindak efisiensi pada administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, serta adanya pengambilan tindakan represif. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembuatan paket peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi. Pembentukan lembaga-lembaga pemberantas korupsi. Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak Permisi Mbak, kami dari mahasiswa Polinema ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kami. Apakah Mbaknya berkehendak? Boleh Mas. Maaf, sebelumnya ini dari Mbak siapa? Mbak Fatma. Mbak Fatma, menurut Anda bagaimana sih tentang korupsi dana bansos COVID-19 kemarin itu? Oh, kalau menurut saya korupsi dana bansos kemarin itu sangat disayangkan Mas ya. Soalnya kan saat pandemi ini kita juga kesusahan. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan juga, bahan makanan juga, kita juga susah. Jadi ya sangat disayangkan di saat kita memerlukan bantuan dari pemerintah malah dikorupsi. Kayak gitu. Kalau menurut Mbak Fatma, apa sih yang jadi penyebab dari korupsi, banyaknya korupsi di Indonesia ini? Kalau itu dari orangnya sendiri Mas ya. Kan perilaku sifat itu juga dari orangnya sendiri. Kalau misalnya kemarin mungkin kayak imannya juga agak kuat, imannya goyah jadi tergiur sama dana bansosnya. Kalau misalkan orangnya imannya kuat, memiliki tanggung jawab yang besar, juga akan menyalurkan dana bansosnya dengan semestinya. Sekali lagi, menurut Mbak, apa sih upaya untuk mencegah atau mengurangi korupsi yang ada di Indonesia ini? Mungkin pemerintah harus lebih ketat dalam pengawasan anggotanya dan harus lebih teliti memilih anggotanya Mas, dari sifat, perilaku, dan karakternya juga. Itu juga mencerminkan nanti gimana ke depannya biar nggak korupsi lagi kayak gitu. Makasih atas waktunya Mbak ya. Oh, iya, Selamat siang.